Ya tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara. Nggak ideal untuk kita laksanakan, apalagi Piala Presiden kan marwahnya dan pelaksanaan tahun-tahun kemarin itu bagus sekali, sehingga ya sudah kita putuskan agar kita laksanakan Piala Presiden. Kaitannya dengan kick off liga, memang kita sudah tetapkan di tanggal 9. Dan juga di sini hadir Badan Tim Nasional untuk memastikan bahwa kalender 3 tahun ke depan sekarang sudah tidak ada perubahan lagi, di mana ada slot untuk liga yang kita hormati, tetapi juga ada slot buat tim nasional. Ya. Dan di situ kita juga sudah atur mengenai tim nasional, misalnya ketika nanti tentu pada kualifikasi round 3 tentu itu sudah pasti aman. Tapi bagaimana misalnya kalau nanti ternyata kita masuk round 4 di bulan Oktober, itu slotnya juga sudah ada. Dan tentu kita juga sudah melihat bagaimana target misalnya SEA Games. Ya, SEA Games itu liga berhenti, AFF tidak berhenti. Ya, ini ada semua tentu perhitungan semua, tidak berarti kita melihat sebelah mata AFF, tapi memang konsekuensinya ya liga harus jalan, tim nasional harus jalan. Apalagi sekarang di liga sendiri ada kejuaraan AFF, ada juga kejuaraan AFC, ya yang terdiri ya memang tidak mungkin juga pemain kita harus bermain 365 hari. Ya pemain pasti ada tentu jedanya. Dan disinilah kenapa Badan Tim Nasional Pak Supandi sudah punya komitmen melalui tentu coach dan manajernya. Kita juga akan terus memberi kesempatan regenerasi tim nasional kita. Ya, apa yang mungkin besok bisa dilihat seperti apa, lalu apa juga yang nanti U20, bahkan nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain. Kita menargetkan hasil maksimal karena satu, talenta kita jumlahnya belum cukup. Kalaupun ada, kita harus menarik lagi yang muda-muda yang sekarang sudah senior main lagi. Saya rasa tak fair juga. Ya. Mereka juga kalau dipaksakan main 365 hari juga nggak mungkin. Ya, jadi memang ini pilihan. Tetapi tadi yang saya pastikan, kita bukan berarti tidak membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Ya tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara. Ya jadi memang SEA Games menjadi target juga buat kita, di mana tentu salah satu membentuk tim jangka panjang melalui beberapa event kompetisi, salah satunya AFF. Jadi kami masih menunggu nanti usianya dulu. Ya, ya pasti kalau kita lihat dari strategi yang sudah berjalan di sini biasanya usianya paling tim senior. Ya, kalau ditanya gimana Pak, kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior ya nggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Jadi ya kalau kemarin Turki sama Georgia siapa? Buller, nah, itu aja usianya 19 tahun, ngegolin juga gitu. Jadi saya rasa sepak bola ini sebuah dinamika yang menarik, yang saya rasa kita melihat umur itu menjadi kendala, jangan jadi kendala. Dan tentu seperti pemain seperti Marcelino, lain-lain yang bisa main, kita juga tidak mau taruh ke bawah lagi. Mereka akan tetap main di atas ya, karena itu yang kita mau dorong. Semakin banyak talenta yang kita targetkan, kalau bisa 150 talenta, ya itu yang kita mendorong itu. Biarkan pemain yang sudah baik ya tidak turun lagi, biar main di atas sudah senior itu. Jadi jangan terlalu banyak yoyo juga kita, akhirnya pembinaan di bawahnya ini tersandung, nggak ada bintang-bintang baru. Ya kita mesti berani. Kalah menang sepak bola biasa, cuman kalau kalah terus juga jangan. Ya. Financial control, bagian dari klub licensing, apakah itu gaji pemain, apakah apa nanti dijelaskan sedikit. Ini kita mau ini supaya apa? Kita punya cita-cita yang sama.
supaya klub di Indonesia sehat. Ya, karena kalau kita lihat dari aturan di AFC itu jelas bahwa penilaian liga kita naik kelas kalau klubnya juga bersaing dengan klub-klub di Asia Tenggara dan Asia. Tidak hanya faktor administrasi yang namanya klub licensing macam-macam, tapi prestasi klub Indonesia itu menjadi sebuah penilaian supaya liga kita tidak di bawah Filipina. Ya, tidak ranking 28. Artinya Pak, klub mesti sehat, liga mesti sehat. Ya, dan selama saya memimpin juga kita tidak cawe-cawe di liga, ya Pak Sekjen ya. Kita tidak mengambil pendanaan di liga. Kemarin saya sudah paparkan bahwa PSSI ya kita mencari pendanaan sendiri ya. Dan ini bagian bagaimana kita terus meningkatkan tadi ya kualitas tim nasional dan liga kita secara bersama-sama. Pertama mengenai Piala Presiden. Sebenarnya Piala Presiden itu kita sudah rancang. Artinya secara bisnis, secara exposure ini kita sudah persiapkan. Tetapi dalam perjalanan beberapa minggu terakhir ini memang sulit untuk dijalankan karena ketersediaan stadion. Ya, bahwa stadion itu sekurang-kurangnya ada 4, itu menjadi keharusan untuk Piala Presiden dilaksanakan. Nah, fakta yang ada sekarang ini stadion yang tersedia karena Piala Presiden juga sejatinya kita mau menggunakan VAR harus stadion yang memenuhi syarat. Yang ada itu tinggal Bali dan Jalan Harupat. Ya, awalnya kita mau pakai GBT dan juga Manahan Solo ini digunakan untuk pelaksanaan AFF U12 dan U20. Nah, oleh karena itu rasanya nggak ideal untuk kita laksanakan, apalagi Piala Presiden kan marwahnya dan pelaksanaan tahun-tahun kemarin itu bagus sekali, sehingga ya sudah kita putuskan nggak kita laksanakan Piala Presiden. Ya, kaitannya dengan kick off liga, memang kita sudah tetapkan di tanggal 9. Proses ini juga sudah paralel kita jalankan. Nah, kenapa ini harus kita sampaikan? Karena memang pertama klub ini butuh kepastian, bukan hanya klub, sponsor dan lain-lain butuh kepastian. Dengan kepastian liga dan kick-off liga yang sudah kita sampaikan di tanggal 9, itu paling tidak memudahkan klub membuat budget, kemudian sponsor juga istilahnya closing budget dan seterusnya. Ya. Nah, kaitannya dengan regulasi. Ya, regulasi memang masih ada yang perlu pendalaman sedikit, terutama kaitannya dengan pemain asing dan seterusnya. Karena buat Liga Indonesia sebenarnya interaksi kita lebih kepada seperti apa regulasi final dari yang AFC terbitkan. Ya, jadi PR sedikit lagi kita akan bergabung dengan PSSI. Nah, kemudian kaitannya dengan klub licensing. Klub licensing di awal musim lalu memang kita sudah stated untuk menjadi satu landasan penting bagi klub-klub membuat barangkali revolusi kaitannya dengan keharusan administrasi yang harus lengkap. Nah, dalam perjalanan memang masih banyak yang bolong-bolong. Nah, setelah kita verifikasi kebolongan-kebolongan yang ada di klub tadi yang hanya 8, ya masih menyisakan sebenarnya itu 7 lagi plus 3 yang baru. Ya. Nah, dalam pelaksanaan regulasi atau asistensi klub licensing yang kemarin, Liga 2 pun yang akan promosi kita udah asistensi. Ya, memang Liga 2 yang promosi sebenarnya juga sudah menyampaikan beberapa poin untuk membuat klub licensing sebagai persyaratan. Klub yang masih bolong akan kita kenakan sanksi administratif. Ya, secara finansial akan kita potong seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kontribusi ada 2 tier, yang fix dan variabel. Variabelnya dia kena sanksi. Ya. Nah, kemudian tentunya bukan hanya sanksi yang harus kita berikan. Sanksinya ini akan kita berikan kepada klub-klub yang memenuhi tadi. Jadi kita punya kuota
variabel kontribusi, kemudian kita refer kepada yang memenuhi 8 tadi. Bagi yang belum memenuhi, ya kita lakukan asistensi, ya. Karena kalau portalnya AFC kan udah nggak bisa kita terjang, ya kan. Tetapi untuk asistensi atau pendalaman perbaikan klub prestasi bagi klub-klub yang belum lolos, itu yang akan kita lakukan. Karena memang kalau dibongkar lebih dalam, banyak yang poin kekurangannya kecil. Karena ya mungkin kurang atensi juga dari pemilik klub dan juga official klub yang menjalankan klub prestasi. Nah, oleh karena itu musim depan ya nggak ada kompromi, ya. Kita udah sampaikan sama PSSI bahwa musim depan kita akan bukan hanya secara finansial akan kita sanksi, namun pengurangan poin. Jadi kalau kita lihat di tier sanksinya itu, kalau yang merah itu parah, mungkin yang kuning semi parah, yang parah kita kurangi 32 poin, yang kuning kita kurangi 1 poin, ya kan? Yang lolos akan menikmati finansial dari potongan-potongan tadi. Benar-benar penegakan kepada tentu kepastian atau hukuman itu harus berjalan. Tadi disampaikan misalnya mengenai klub licensing, tidak mungkin kita mau punya liga kita yang dipandang di Asia Tenggara, di Asia, tetapi klubnya tidak standar. Nah, karena itu dari kami bahkan menyerahkan kepada liga, bukan kami yang mengontrol, menyerahkan kepada liga, tetapi liga melakukan penegakan. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ferry, misalnya untuk klub yang tidak lolos licensing, misalnya, ya itu mungkin tahun ini akan didenda pendanaan, tetapi untuk tahun musim berikutnya didenda poin. Karena tidak mungkin kita juga menyediakan klub-klub yang tidak ada standarnya. Ya, ini semua harus bagian dari pembangunan profesionalisme. Ya, tadi juga Pak Ferry memaparkan bahwa VAR akan 100%. Ya, bahkan juga ada nanti beberapa wasit asing yang akan mulai aktif di liga setiap bulannya, bergantian. Jadi bukan semua pertandingan wasit asing, ya. Jadi secara bergantian ada wasit, diawasin langsung oleh saya, komite wasit yang memang saya sudah menunjuk tim sendiri, ada dari bantuan dari Jepang, saudara Ogawa, ya. Jadi kita lakukan ini semua. Lain adalah masalah infrastruktur, tepatnya stadionnya. Nah, memang ada stadion, ada lapangan latihan dan sebagainya. Itu salah satu yang juga banyak bermasalah dengan klub-klub, ya, karena memang stadion kita ini sedang ada proses pembangunan. Nah, liga mengambil jalan tengah untuk memberikan privilege untuk musim ini, karena musim ini hanya kita kenakan sanksi. Nah, kaitannya dengan lapangan latihan di dalam pelaksanaan kompetisi musim depan itu menjadi bagian yang menjadi keharusan juga kita mintakan sama klub. Bahkan kita akan membuat kebijakan kaitannya dengan perbaikan infrastruktur, akan kita asistensi, kita akan buat tim arsitektur untuk memastikan klub-klub itu selain hanya stadion, ya, selain hanya stadion yang utama, kemudian lapangan latihan itu menjadi keharusan juga, di mana lapangan latihan ini akan kita potong dari kontribusi untuk memastikan bahwa sarana lapangan latihan itu akan tersedia, ya. Nah, sistemnya memang kalau melihat posisi sekarang ini masih belum ideal. Nah, musim depan pasti akan strict dengan semua apa yang kita standarkan sesuai dengan standarnya AFC. Gitu. Regulasi dari AFC, kalau ditanya karena dorongan mahalnya pemain lokal, itu hoax, ya kan? Jadi bahwa penetapan regulasi menjadi 8 itu ada landasannya, bahwa kalau mungkin teman-teman pasti teman-teman juga udah pada melirik portalnya atau websitenya AFC, di mana AFC sedang menggodok regulasi tadi. Nah, kita bukan
mensinkronisasi kebutuhan pemain asing yang ada di Liga Indonesia. Nah, jadi dasarnya bukan karena mahalnya pemain lokal seperti itu. Ya, kita akan menjalankan 3 tier 16, 18, dan 20. Ya, polanya akan jauh lebih baik daripada musim kemarin, di mana musim kemarin itu hampir 6 bulan, ya, 5 bulan setengah tepatnya. Musim depan ini kita akan menggunakan durasi sampai dengan 6 dan 7 bulan. Bahkan kita lagi rancang skema yang ada. Nah, selain Elite Pro Academy yang akan kita jalankan, kita juga sudah beberapa kali berinteraksi dengan beberapa konsultan kaitan dengan grassroots untuk memastikan bahwa sistem pelaksanaan Elite Pro Academy musim depan ini jauh lebih baik dari yang dilakukan sekarang ini. Ya, kita sudah berinteraksi dengan Instat, dengan Ekonom, kemudian ada juga yang dari Prancis, Lerpon. Nah, nanti kita lihat ke depan, 1 bulan ke depan kita pasti akan sudah memastikan kita akan bekerja sama dengan siapa untuk memastikan Elite Pro Academy ini. Kenapa 3 tier tadi? Pertama, U16 muaranya adalah ke tim nasional 17, 18 muaranya ke tim nasional 20. Kemudian yang under 20 ini muaranya untuk persiapan ke timnas 21 2023. Nah, kemudian kita juga akan mengenalkan mulai musim depan untuk Liga 2, kita perkenalkan untuk juga mempersiapkan Elite Pro Academy under 16 supaya klub Liga 2 siap untuk mempersiapkan diri musim-musim berikutnya jika mereka masuk ke Liga 1. Kita akan keras. Ya, kemarin saya sudah menerima tim daripada Polri, ya, dari Pak Asep sebagai bagian dari Bareskrim, ya, untuk memastikan penegakan kepada tentu isu match fixing ini di Liga 1, 2 harus kita berantas habis. Ya, Pak Kapolri sudah memberikan tadi hak-haknya kepada Pak Asep, ya, untuk menjadi bagian daripada tim Satgas untuk bisa memastikan tidak ada hal-hal seperti ini. Ya. Dan kita juga Pak Ferry juga dalam aturan liganya menerapkan semua pelatih klub yang bertugas di sini tidak boleh terjebak oleh match fixing dan juga menjadi bagian kontraknya untuk kalau tim nasional meminta harus melepas. Ya kan, tapi kalendernya udah rapi. Nah, tapi ini bagian. Pak Ferry juga memaparkan bagaimana untuk juga sertifikasi agent pemain. Ya, jangan juga agent ini jadi mafia baru jual beli skor. Ya, pemain ini nggak usah main, pemain ini cedera diatur-atur oleh dia. Enggak. Ya, ini juga agent yang main-main match fixing penjara. Ya, jadi ini kita mau benar-benar bersih. Ya. Badan Yudisial PSSI sedang menginvestigasi lebih dalam, ya, tentang inkrahnya PSS Sleman terhadap match fixing tadi, kasus-kasus itu. Nah, mungkin dalam beberapa saat ke depan kita akan Liga akan menetapkan berdasarkan keputusan daripada Yudisial PSSI bahwa regulasi standar yang ada di internasional itu kan udah ada, ya. Nah, kita tinggal tunggu seperti apa kebijakan dari PSSI tentang badan yudisial tadi. Yang pasti Liga akan patuh dan kita akan strict mengaturan apa yang menjadi hukuman, apa yang menjadi sanksi dan seterusnya. Ya, sabar, tunggu jilid berikutnya.